Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah. Ketakwaan yang dibutuhkan khususnya bagi laki-laki dan lebih khusus lagi orang tua di lingkungan keluarga. Jelang akhir tahun ini luar biasa kemaksiatan yang bakal menghancurkan keluarga-keluarga muslim. Goncangan akidah menjelang 25 Desember, hari kelahiran Tuhan mereka yang banyak juga dirayakan oleh umat Islam. Dan yang kedua, goncangan perzinahan yang akan menjadi kabut gelap. Mungkin sebagian besar umat Islam Indonesia menjelang tahun baru karena sejak sekarang stok kondom sudah dipersiapkan untuk perzinahan di malam perzinahan besar pada malam hari itu, dan beberapa koran di daerah juga sudah memberitakan soal ini. Karenanya peningkatan kembali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di tingkat diri kita dan keluarga kita. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tema khutbah kita pada hari yang mulia ini adalah mengislamkan keluarga sampai mati. Mengislamkan keluarga sampai mati. Saya angkat dari surah Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa wassa biha Ibrahimu banihi. Dan Ibrahim mewasiatkan dengan kalimat aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Mewasiatkan kalimat yang diwasiatkan Allah kepada Ibrahim, lalu diwasiatkan lagi kepada anak-anak cucunya. Aslim, berislamlah. Dan jangan sampai ada jeda buat anak kita, buat keluarga kita semuanya cepat menyambut seruan Islam itu. Sebab agama yang sekarang umumnya diajarkan di sekolah, agama yang diajarkan di masyarakat, bahkan cara beragama yang dicontohkan oleh sebagian besar para tokoh di Indonesia ini, yang mengagetkan tentu saja peristiwa penduduk di daerah Banjarnegara yang meminum air bekas cuci kaki presiden ketika dikunjungi. Ini adalah sebuah kejahiliahan tingkat tinggi dan sudah merupakan kezaliman yang sangat besar yang dilakukan oleh masyarakat. Dan jika itu terjadi, maka yang paling berdosa adalah para tokoh, para orang tua, dan para pendidik, termasuk para asatidz dan ulama. Untuk itu, khatib pada hari ini berkepentingan untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak bahwa gempa longsor yang terjadi di Banjarnegara, jika itu tidak menjadi peringatan sebelum peristiwa
kejahilan massal menjelang 25 Desember atau persinahan massal pada malam tahun baru yang biasa terjadi di mana kondom-kondom habis stok. Habis stoknya di apotek-apotek, di toko-toko, di mini-mart. Wasiatkan kepada anak-anakmu, kepada anak-anak kita, kepada seluruh keluarga, sebagaimana Ibrahim berwasiat, wa wassa biha Ibrahimu bani. Dan kalimat itu pula yang diwasiatkan oleh Yakub, cucunya Ibrahim. Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub. Wa Yakub juga kemudian mewasiatkan kalimat aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wa Yakub, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian agama pilihan. Agama apa itu? Tentu di masa Ibrahim alaihissalam agama Hanifiyah. Terus agama yang dibawa oleh Musa. Setelah itu agama yang dibawa Isa. Dan setelah itu dibawa agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Agama para nabi dan rasul dari sejak Adam sampai Muhammad SAW adalah satu, Islam. Islam. Kalau ada teori belakangan ini yang mencampur adukan atas nama Abrahamic religion, agama Abraham, lalu membolehkan nikah beda agama atas nama sama-sama agama Abrahamic, tetapi di situ sudah bercampur dengan kesyirikan. Adanya 3 Tuhan, adanya Tuhan kadang berubah menjadi anak, kadang Tuhan berubah menjadi bapa, kadang Tuhan menjadi makhluk, kadang makhluk berubah menjadi Tuhan. Ini sudah jauh dari doktrin Ibrahim alaihissalam. Karena agama Ibrahim pada awalnya adalah dan sampai akhirnya adalah agama tauhid, agama yang suci dari kemusyrikan. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yakub yang nanti akan melahirkan keturunan Musa, lalu lahirlah agama Yahudi, lalu melahirkan keturunan Bani Israel yang bernama Isa, dan kemudian lahirlah agama Nasrani. Adalah satu rentetan agama Hanifiyah, adalah agama tauhid yang tidak berbeda antara yang diajarkan oleh Ibrahim dengan Musa, Musa juga dengan Isa, Isa juga dengan Muhammad SAW, adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Anak, tidak ada Tuhan benda, tidak ada Tuhan manusia. Bahkan tidak ada perwakilan Tuhan di muka bumi ini yang dianggap suci sehingga dianggap berkah, bahkan bekas cuci tangan dan cuci kakinya. Tidak ada yang mewakili Tuhan di muka bumi ini. Bahkan ketika seseorang kemudian pergi ke tanah suci, mencium Hajar Aswad, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, kalau bukan karena Rasulullah yang mencium batu ini, kalau bukan karena Rasulullah yang mencontohkan batu hitam Hajar Aswad, aku tidak akan pernah mau mencium kamu. Bahwa tidak ada perwujudan Tuhan di muka bumi ini yang mewakili Tuhan atas nama kesucian Tuhan. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Jelas sekali tauhid yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim berkata, ya qaumi, inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari semua yang kalian syirikan atas nama Abrahamic religion, atas nama agama Abraham, atas nama sesama keturunan Ibrahim. Bagaimana mungkin Tuhan berubah wujud menjadi makhluk, Bapa menjadi anak? Andai saya sekarang menjadi tukang kayu di mimbar ini, manalah mungkin satu saat saya berubah menjadi kayu, kayu berubah menjadi saya pembuat kayu, satu hari saya berubah menjadi kayu, dan kayu yang saya buat menjadi meja berubah menjadi saya. Adalah sebuah manipulasi pemikiran. Bahkan hari kelahiran Tuhan, kalau ada yang merayakan hari kelahiran Tuhan, jelas-jelas berhadap-hadapan
dengan konsep ketuhanan lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak melahirkan, Tuhan juga tidak dilahirkan. Konsep ketuhanan dalam agama Abraham, agama Ibrahim alaihissalam, sampai agama Muhammad SAW tidak akan pernah berubah, bahwa Allah itu adalah lam yalid walam yulad. Maka orang yang merayakan, mengucapkan selamat pada hari kelahiran Tuhan, terlepas daripada kontroversinya, atas nama toleransi, untuk apa dipaksakan kalau toleransi bakal nyerempet merusak tatanan akidah lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu yang banyak dibaca oleh umat Islam ketika doa iftitah di dalam salatnya. Tapi seringkali akidah ini terciderakan oleh keyakinan yang keliru atas nama toleransi, atas nama pluralisme. Coba lihat orang-orang Islam yang lemah ekonomi akibat lemah akidahnya. Saya ingin katakan sekali lagi, lemah ekonomi akibat lemah akidahnya. Seorang pramuniaga, seorang penjaga toko, seorang penjaga pasar berjilbab, tapi pada saat yang sama juga pakai topi Sinterklas. Kasihanlah mereka yang beriman di pagi harinya dengan sholat subuh, kufur lagi di siang hari dengan semua simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai agamanya. Itu bukan sekedar topi seperti topi biasa. Itu sudah menjadi simbol ibadah. Itu sudah menjadi simbol keyakinan. Itu sudah menjadi simbol agama lain. Tidak begitu cara bertoleransi. Tatanan toleransi kita sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Toleransi kita sudah jelas. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kamu tidak usah berpura-pura beribadah sepertiku, karena itu juga tidak penting bagiku. Sehingga aku pun tidak perlu berpura-pura berbasa-basi di hadapanmu, karena itu juga tidak penting bagimu. Kami akan menghormati kamu selama kamu tidak memaksa orang-orang lemah kami untuk mengikuti cara kamu. Dan kamu juga akan kami hargai, dan kamu tidak perlu memaksakan diri untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kami. Karena toleransi beragama kita juga sudah terang. La a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'budu, wala ana a'bidum ma abattum, wala antum a'biduna ma a'budu. Cara ibadah kita berbeda. Objek Tuhan yang kita sembah juga sudah berbeda. Indonesia sejak awal sudah aman dan damai. Indonesia sejak awal bisa menerima perbedaan. Tetapi kolonialisme atas nama agama, kolonialisme atas nama agama ini yang dibawa oleh Portugis sejak tahun 1800-an. Lalu di situ mendomplenglah keyakinan Kristus yang berusaha mengkristenkan orang-orang yang sudah beragama. Pola-pola pendekatan politik, pola-pola kekejian seperti yang kita lihat di Car Free Day, pemaksaan orang beragama, sudah jelas-jelas seorang ibu berjilbab dipaksa untuk berdoa atas nama Yesus. Sungguh, ini tidak dibenarkan dalam konsep ketuhanan kita, konsep ketuhanan Anda. Karena toleransi kita sudah jelas, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa tidak ada paksaan? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Alasan yang paling rasional, kenapa tidak boleh ada paksaan dalam beragama? Kami tidak pernah memaksa Anda untuk mengikuti agama kami, karena sudah terang mana yang sesat dan mana yang lurus. Sidang Jumat rahimakumullah. Ternyata di ayat ini menjadi penting untuk setiap ayah. Kalau satu hari bapak mendapatkan rapot sekolah anaknya dan nilainya bagus, jangan bangga, jangan GR. Sebab itu bukan hasil karya bapaknya, itu hasil pendidikan gurunya di sekolah.
Coba Bapak-bapak berpikir, pendidikan apa yang sudah Bapak tanamkan ke dalam jiwa anak? Pernahkah Bapak seleksi berapa nilai raport anak Bapak dari hasil pendidikan Bapak sendiri? Pernahkah Bapak membuat indikator-indikator kesuksesan Anda sebagai seorang ayah? Yang menjadi kewajiban seorang ayah untuk ditanamkan kepada anak-anaknya di ayat ini. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ayah yang benar. Ayah yang benar. Sekali lagi saya katakan, ayah yang benar adalah ayah yang menghujamkan nilai-nilai agama ke dalam jiwa anaknya. Ayah yang gak benar adalah ayah yang cuma ngempanin badan anaknya. Ayah yang cuma sibuk kerja saja cari duit, kayak ATM di depan anaknya. Ayah yang gak benar adalah waktunya hari libur menanamkan nilai pendidikan pada anak, masih juga main-main terus seperti waktu masih kecilnya. Ada yang main golf, ada yang main bola, ada yang temuan reuni. Sehingga waktu untuk menanamkan nilai-nilai kepada anaknya menjadi kurang. Ini ayah yang gak benar. Ayah yang tidak bertanggung jawab. Ayah yang gagal. Ayah yang tidak menanamkan seperti yang ditanamkan oleh Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Tetapi apakah sudah cukup menanamkan nilai agama? Hanya sebatas keyakinan tentang konsep bertuhan? Tidak. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebuah pendidikan akhlak yang juga perlu ditanamkan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya, agar jangan sampai salah, agar jangan sampai keliru. Bapak, jangan cepat bangga karena anaknya sudah belajar pendidikan budi pekerti di sekolah. Jangan. Jangan merasa bangga kalau melihat anaknya sudah sholat. Jangan. Kita tidak cukup melihat akhlak anak dari luar. Dalam konsep pendidikan Luqman, ada 9 sistem nilai, 6-nya itu menanamkan sisi dalam, 3-nya sisi luar. Seperti konsep bangunan gunung es di lautan itu, 2/3-nya di dasar, 1/3-nya di permukaan. Ini penting untuk saya sampaikan karena generasi Islam sekarang mengalami kemunduran dan kemerosotan. Populasi umat Islam menurun drastis. Itu baru tampak migrasi beragama, perpindahan agama. Tapi belum lagi liberalisme dan sekularisme yang ada di dalam jiwa anak-anak kita yang didoktrin dari sekolah. Ada perbedaan mendasar antara pendidikan budi pekerti, antara pendidikan moral dengan nilai-nilai agama yang ditanamkan di dalam agama, khususnya al-Islam. Ada sebuah hadis yang masyhur. Seseorang beramal sejak kecil sampai menjelang kematiannya seperti calon penghuni surga. Tiba-tiba ketika jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta atau dalam riwayat 1 depa, fa yasbiqu alaihil kitab. Takdir mendahuluinya. Takdir mendahuluinya, tiba-tiba menjelang kematiannya, dia beramal dengan amalan calon penghuni neraka, maka dia masuk neraka. Sebaliknya, ada seseorang dari kecil sampai tuanya, kelihatannya perbuatannya calon penghuni neraka. Fa yasbiqu alaihil kitab, fa ya'mal bi amali ahli jannah. Tiba-tiba menjelang akhir hayatnya, takdir Allah mendahuluinya, ketetapan Allah, catatan Allah mendahuluinya, dan dia kemudian berbuat seperti calon penghuni surga. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan seperti itu, dan masuklah dia ke dalam surga. Hadis ini menunjukkan betapa prerogatif Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang maha menentukan kebenaran. Tapi hati-hati, liberal, sekuler, kelompok orang-orang yang ragu, kira-kira begitu,
Kelompok orang yang menjadikan manusia sebagai standar kebenarannya, selalu menggunakan al-haqqu min rabbika. Udahlah Ustaz, Kiai, kebenaran itu di tangan Tuhan, bukan di tangan Ustaz. Ini orang-orang yang galau seperti ini ngomongnya biasanya, karena memang tidak punya keyakinan di dalam dirinya. Dan bahasanya itu sebetulnya ingin meruntuhkan otoritas teks agama, ingin meruntuhkan teks, bukan cuma teks tapi otoritas ulama. Bukan cuma otoritas ulama, dia ingin meruntuhkan otoritas kenabian. Bahkan dia ingin meruntuhkan otoritas Al-Quran. Bahkan pada akhirnya dia ingin meruntuhkan otoritas Tuhan. Karena yang diinginkan atas nama hak asasi manusia adalah manusia sebagai ukuran. No, di bundaran HI kemarin ada yang demo agar dibolehkan di Indonesia ini kelamin ketiga. Karena kelamin yang ada, laki dan perempuan gak cukup, dia perlu kelamin ketiga. Supaya gay, lesbian, bisex, transgender diresmikan sebagai kelamin baru. Nasallahu fa'ansahum anfusahum. Orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai ukurannya dalam hidup, sehingga dia lupa kepada penciptanya, dan dibikin lupa kepada petunjuknya. Allah bikin dia lupa sama kelaminnya sendiri. Allah bikin lupa sama dirinya sendiri. Dia lupa kelamin dia apa. Akhirnya dia ngomong, akhirnya kemudian juga trenernya ngomong, ada orang-orang yang sebetulnya jiwanya feminin tetapi terperangkap dalam maskulin. Ini orang memang sudah gak waras, udah lupa sama kelaminnya sendiri karena dia lupa sama Tuhannya. Tapi itu menjadi doktrin hak asasi manusia di dunia saat ini. Bahkan Indonesia sedang ditekan oleh Amnesty International agar mencabut undang-undang anti penodaan agama. Sedang Jum'ah rahimakumullah. Hati-hati. Kurikulum sekolah jangan terlalu dipercaya. Kurikulum tinggal kurikulum, tetapi otak guru yang mengajarnya ini perlu diseleksi. Wa wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin, sampai akhirnya fala tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak cukup taruh anak di sekolah, tapi bentengi akidah. Enggak cukup hanya bermoral budi pekerti, tetapi jangan sampai dia mati dalam keadaan tidak berislam. Orang-orang sekarang ini, termasuk yang protes adanya doa di sekolah, doa di kelas yang didominasi oleh agama tertentu, ini sudah keluar dari moral dan budi pekerti. Tanya sama orang yang ngajarin moral budi pekerti, gimana sih cara menyelenggarakan jenazah menurut ilmu moral budi pekerti itu? Bisa-bisa dia simpen di Bukit Batu seperti di Toraja sono. Karena dia tidak tahu asal-usul manusia dari mana. Tanya sama mereka, bagaimana moral budi pekerti untuk menyelenggarakan sebuah rumah tangga yang benar? Mana ilmu moral budi pekerti itu? Sidang Jum'ah rahimakumullah. Hadis tadi menunjukkan yang kedua, konsistensi, istiqomah kita dalam menjaga keluarga kita khususnya dan diri kita sendiri. Begini, Ustaz, kok bisa ya ada orang berbuat seperti calon penghuni surga, kok jelang matinya berbuat seperti calon penghuni neraka, lalu dia mati sebagai penghuni neraka? Kenapa itu bisa terjadi? Hadis ini menggambarkan ada orang yang budi pekertinya secara kelihatan memang bagus, top banget, tetapi di dalam hatinya tidak ada Tuhannya, tidak ada agamanya, makanya matinya masuk neraka. Walaupun amal baiknya bagus. Tapi ada orang dengan semua kebodohannya, ada orang dengan semua kelemahannya, tapi dia berpegang pada agamanya. La ilaha illallah. Dia tidak mau terpedaya. Doktrin atas nama hak asasi manusia sebetulnya ngambang. Orang-orang ini galau. Saya punya teman, waktu dia masih bingung tentang Tuhan, menulis konsep beragama dan bertuhan, bukunya bestseller. Setelah bertobat, dia bilang sama saya, Ustadz, saya punya buku tentang konsep bertuhan dan beragama. Saya tulis waktu saya bingung, tapi itu bestseller, Ustadz. Setelah saya bertobat, saya sendiri bingung, kok bisa orang baca buku saya? Berarti memang banyak orang yang galau yang baca buku dia ini. Tapi ada orang
dengan semua kebodohannya, dengan semua kejahiliannya, dalam hatinya masih ada keyakinan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ada di antara jamaah yang dulu pernah jadi santri, kemudian tidak mau kelihatan sebagai santri, dulu anak orang yang beragama, sekarang supaya kelihatan keren, dia jauh dari agama, tidak mau lagi berpenampilan seperti agamawan, tidak masalah. Tetapi kalau sampai hilang kekuatan keyakinanmu kepada al-Islam, tunggu, kelihatannya kamu di luar, matimu masuk neraka. Tapi kalau kamu jujur dengan akidah, la ilaha illallah, ya dia boleh bilang, mending gua kafir daripada korupsi. Buat apa muslim tapi korupsi? Tunggu tanggal mainnya. Akan ada orang kelihatannya di permukaan gak korupsi, tapi nanti matinya Allah yang maha tahu tentang hati orang itu. Jadi ada orang kelihatannya jelek di permukaan karena dia tetap berjuang untuk menjadi orang baik, lalu tiba-tiba di akhir hayatnya dia berbuat seperti calon penghuni surga. Itu karena ada keyakinan tentang Tuhannya, tentang la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini pesan penting yang ingin khatib sampaikan. Kesimpulannya pada dua hal. Pertama, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Penggalan pertama di ayat ini adalah selalu hujamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa anakmu. Bapak, kalau nanti pulang ke rumah, anak sudah tidur, tetap usap kepalanya, peluk dia walau dalam keadaan tertidur, bisikkan, ini anak ayah yang saleh, ini anak ayah yang beriman. Insya Allah dalam sayup-sayup alam bawah sadarnya dia mendengar pelukan sang ayah. Pelukan sang ayah sebelum dia berangkat sekolah. Nah, kamu harus rajin sekolah ya nak, tapi lebih hebat lagi kalau kamu baca kitab Allah, baca Al-Quran, karena itu sumber ilmu nak. Kamu harus cum laude, nilainya harus bagus, tapi harus khatam Quran yang banyak nak. Kamu harus hafalkan rumus-rumus fisika supaya kamu bisa jadi orang kaya ke depan. Tapi rumus-rumus Allah yang bisa menundukkan alam, yang membuat kamu bahagia dunia akhirat. Jangan jauh dari anak. Poin kedua di ayat ini, jangan hanya puas dengan luarnya. Nggak cukup dengan moral dan budi pekerti, tidak cukup. Kelihatannya baik, matinya masuk neraka. Kalau sudah terlanjur punya anak sekarang susah, nakal, sabar. Kita juga dulu mungkin pernah nakal dan lama. Sabar, didik dia. Masukkan narasi-narasi kuat, seperti narasi Ibrahim, seperti narasi Yakub, seperti narasi Muhammad. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah sampai mati nak. Kita harus masuk surga sekeluarga nak. Kita tahan ujian, kita harus berjuang untuk bisa masuk surga sekeluarga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara, adik-adik, anak-anakku sekalian, tanamkan di dalam jiwa kita, berislamlah sampai mati. Matilah untuk Islam. Berislamlah sampai mati. Matilah untuk Islam. Bekerjalah. Bekerjalah jika di pekerjaan itu memang ada agama Allah untuk ditegakkan. Walau kurang duitnya, walau kurang gengsinya, tinggalkan pekerjaan. Kalau di situ sudah tidak ada Allah, kalau di situ sudah tidak ada Islam, walau kelihatan gede gajinya, walaupun kelihatan keren di dunia, itu pepesan kosong semua isinya. Bukankah Anda sering membaca ayatul kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua yang di langit dan semua yang di bumi.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan malas bersalawat. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini narasi yang kuat. Barang siapa yang pengen beriman, barang siapa pengen beriman sampai mati, pengen berislam sampai mati, bersalawat yang banyak. Bersalawat yang banyak agar kita mati sebagai seorang muslim. Katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa istri kami, ampunkan dosa anak-anak kami, ampunkan dosa saudara-saudara kami, khususnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Allahumma naffis karbal makrubi waqtid daina 'anil madini. Ya Allah, ringankan beban saudara se-Islam kami yang sedang berat beban hidup. Ya Allah, bayarkan hutang saudara kami yang sedang terlilit hutangnya. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit dan terbaring dalam sakit. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang sekarang sedang tertimpa musibah. Kuatkan hati mereka. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami agar kami bisa memberi makan saudara kami yang kelaparan. Luaskan rezeki kami agar kami bisa beri pakaian saudara kami yang tak berpakaian. Ya Allah, luaskan rezeki kami agar kami bisa berikan naungan, belikan rumah, belikan tenda untuk orang-orang yang tidak punya naungan hidupnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.